Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Berjumpa kembali dalam pembelajaran persiapan penerimaan sakramen Krisma yang ke-10. Nah, kali ini kita akan mengambil tema hidup dalam roh. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta semakin menghayati arti hidup dalam Roh Kudus dan terpanggil untuk mewujudkannya dalam pelayanan hidup sehari-hari. Nah, sekarang mari kita lihat bersama. Silakan Anda siapkan Alkitab Anda, kemudian kita baca Surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 5 sampai dengan ayat 17 dan surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 16 sampai 26. Sebelum melanjutkan pembelajaran kita, silakan Anda baca terlebih dahulu dengan seksama. Nah, setelah dibaca, ada dua pertanyaan yang akan kita renungkan dan kita bahas bersama. Yang pertama adalah Santo Paulus dalam bacaan tadi memperlawankan hidup dalam daging dengan hidup dalam roh. Nah, kira-kira apa ciri-ciri yang nampak dari masing-masing? Bagaimana ciri hidup dalam daging itu? Lalu bagaimana ciri hidup di dalam roh itu? Yang kedua, bagaimana dengan hidup Anda sendiri? Manakah yang lebih kuat mempengaruhi Anda? Apakah hidup dalam daging atau hidup di dalam roh? Mari kita lihat bersama. Menurut Santo Paulus, berkat persatuan kita dengan Kristus dalam baptis, kita telah dianugerahi Roh Kudus, yakni Roh yang menghidupkan, yang telah menebus kita dari dosa dan kuasa maut. Dengan demikian, kita tidak lagi hidup menurut daging atau hawa nafsu, melainkan hidup di dalam roh. Dengan tegas pula, Santo Paulus menguraikan perbedaan dan pertentangan kedua bentuk hidup, satu terhadap yang lain. Hidup dalam daging dan hidup dalam roh. Menurut Santo Paulus, orang yang hidup dalam daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Sedangkan mereka yang hidup di dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, mari kita lihat bersama, apa sih keinginan daging itu, apa sih keinginan roh itu yang sudah kita baca menurut bacaan tadi. Sekarang kita fokus di keinginan daging. Keinginan daging merupakan sikap perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan semuanya itu nampak dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini tadi kita baca dalam Surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 19 sampai ayat 21. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana hidup di dalam roh. Hidup dalam roh adalah hidup dalam roh Allah berkat persatuan dengan Yesus Kristus yang memungkinkan kita mempunyai relasi yang akrab dengan Bapa dan berharap memperoleh kegenapan atas janji-janjinya dan yang mendorong kita memberi kesaksian sebagai anak-anaknya. Hidup dalam roh nampak dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kemudian ada lagi tidak gila hormat, tidak saling menantang, dan saling mendengki. Nah, itu tadi kira-kira hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Keduanya tentu saja saling bertentangan. Nah, selain ciri-ciri perilaku tadi, bagaimana hidup dalam daging dan hidup dalam roh, ternyata ada karunia-karunia khusus Roh Kudus. Nah, mari kita lihat. Selain ciri-ciri perilaku di atas yang harus ditampakkan oleh semua orang beriman yang hidup di dalam Roh Kudus, Roh Kudus yang sama memberikan karunia khusus untuk kepentingan bersama, yaitu ada roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan,
roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, roh takut akan Allah. Nah, mari kita akan lihat satu persatu. Apa itu karunia khusus Roh Kudus yang dikenal dengan 7 karunia Roh Kudus? Roh yang pertama adalah roh hikmat. Roh hikmat mendorong kita untuk menjadi manusia bijak, sehingga ia dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dengan demikian, ia boleh berharap terlepas dari belenggu dosa di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah roh pengertian. Roh pengertian adalah roh yang menerangi budi kita agar semakin mampu memahami dan menghayati ajaran Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah roh nasihat. Ini adalah roh yang ketiga. Roh nasihat adalah roh yang menguatkan kita untuk mampu memilih yang baik dan menyingkirkan yang jahat. Yang keempat adalah roh keperkasaan. Roh keperkasaan adalah roh yang membantu kita kuat dalam menghadapi segala kesulitan dan penderitaan dengan tetap setia kepada kehendak Allah. Nah, kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima adalah roh pengenalan akan Allah. Roh inilah yang mendorong kita untuk semakin mengutamakan kehendak Allah dan agar kita tidak terbuai oleh hal-hal yang sifatnya duniawi sementara. Nah, selanjutnya yang keenam adalah roh kesalehan. Roh kesalehan adalah roh yang mendorong kita akan terus-menerus berbakti kepada Allah, senantiasa berterima kasih atas segala kebaikannya, ya. Tidak mengeluh terus. Nah, roh yang terakhir, roh yang ketujuh adalah roh takut akan Allah. Nah, roh inilah yang menyemangati dan mendorong kita agar senantiasa takut dan tunduk kepada Allah, bukan takut dan tunduk kepada keinginan daging. Bagaimana kira-kira? Semoga apa yang dipaparkan kali ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Anda semua yang akan mempersiapkan diri untuk menerima sakramen Krisma. Sekian untuk kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda semua. Kita boleh belajar bersama hari ini. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.